Oke, sebelum memulai video ini kalian subscribe dulu guys. Kalian subscribe channel saya ini supaya channel ini berkembang dan kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya hitung ya, mulai dari 3, 2, 1, maka langsung tekan. Oke, sudah. Lanjut kita ke videonya. Mari. Oke, jadi di sini terlihat banyak kesalahan ya untuk pemasangan parabolanya. Yang pertama itu pemasangan tiang yang tidak lurus atau miring. Di sini kelihatan nih. Nah, ini tidak lurus, dan di sini dia memasang bagian ini langsung dipaku ya. Jadi saran saya kalau mau dipaku seperti ini dibalik. Yang ini di atas, sedangkan yang bengkok ini di bawah. Jadi diusahakan untuk tiangnya itu lurus, jangan bengkok seperti ini. Kenapa? Karena di saat trekking mencari sinyal itu tidak susah seperti itu. Kalau caranya seperti ini sampai mampus pun kita tidak akan dapat sinyalnya. Kenapa? Karena ini susah ya, susah karena ini untuk tiangnya atasnya ini bengkok. Jadi saran saya itu yang bengkok ini di bawah, sedangkan yang di atas ini, yang lurus ini di atas. Kalau mau menggunakan cara dipaku seperti ini, paku mati. Oke, cukup jelas. Lalu di sini, nah di sini kan ada lubang nih. Nah, ini harusnya dipasang. Yang ini pindahkan kemari. Kenapa? Karena kalau dia ini tidak dipasang kemari, nanti ininya mentok, nggak bisa lagi geser ke atas atau kita gerakkan ke atas, dia mentok dia. Nah, seperti itu. Jadi di sini banyak kesalahan yang saya lihat ya untuk pemasangan parabolanya. Di sini saya tidak menyebutkan nama siapa teknisinya. Yang jelas kalau sudah seperti ini yang dirugikan itu customer, karena banyak gangguan. Dan yang ketiga, saat pemasangan kita melihat dulu. Seperti ini kan banyak nih gangguan ini. Ini ada pohon-pohon sawit ini. Nah, ini banyak sekali gangguan nih. Sebenarnya kalau seperti ini, kalau masih dia seperti ini masih bisa kita dapatkan untuk sinyal, cuman tidak semaksimal kalau tidak ada hambatan. Jadi pada intinya, kalaupun tidak bisa dicari tempat yang tidak ada hambatan atau tidak ada lagi tempat, boleh yang seperti ini. Tetapi pasti nanti ada gangguannya itu pas saat hujan, dia sangat rentan sekali terkena dampak di sinyalnya seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa diupayakan, tidak ada hambatan, dan mau nggak mau harus seperti ini, ya tidak masalah, tetapi siap menanggung resikonya untuk kedepannya. Jadi cukup jelas ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau tidak bisa diupayakan, tidak ada hambatan, tetapi hanya bisa seperti ini, ada pepohonan, ya kamu harus siap menanggung resikonya. Seperti yang saya bilang tadi, sinyalnya tidak maksimal. Jadi di saat ada hujan yang sangat lebat atau awan yang sangat mendung, itu sangat rentan sekali dibanding yang tidak ada hambatan. Memang untuk parabola mini ini minusnya itu bukan minus ya, kekurangan. Kalau saya bilang kekurangannya itu, dia kalau hujan lebat itu bakal hilang. Kenapa seperti itu? Karena pengambilan satelitnya itu dia seperti laser, beda dengan pengambilan satelit atau pengambilan sinyal yang menggunakan parabola jaring seperti itu. Jadi untuk kelemahannya ini
saat hujan yang lebat itu bakal hilang. Tetapi bukan berarti hujan sedikit langsung hilang seperti ini. Ini kalau terkena ada hambatan seperti ini rentan sekali ya. Itu yang saya alami di lapangan. Oke, seperti itu. Jadi ini tugas saya ini akan saya pindahkan yang dari bawah ke atas, dan nanti di sini saya upayakan saya potongi pelupanya sedikit-sedikit supaya tidak ada hambatan, supaya bisa, karena saya lihat di sekeliling ini banyak pohonnya. Jadi mau nggak mau pasti ada hambatannya. Tapi diupayakan untuk pelupa-pelupanya ini nanti akan kita potong sedikit demi sedikit. Nah, oke, jadi seperti inilah yang saya maksud tadi ya. Jadi yang lurus ini menghadap ke atas dan yang bengkok ini ke bawah. Di sini terlihat ada lekungan sedikit karena tadi saya kesusahan untuk membuka pakunya. Ini disebabkan karena dari awal memang sudah salah untuk pemasangan, jadi mau nggak mau kita harus membongkar pakunya, tapi ada sedikit peot di sini. Tapi tidak masalah karena ini masih bisa. Jadi seperti ini. Jadi dia lurus ya. Nah, ini lurus, tidak ada bengkok. Jadi di sini kita sangat mempermudah untuk tracking mencari sinyalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal ini aja. Kita tinggal geser sampai dapat mentok. Sembari kita lihat di tampilan TV-nya itu. Nah, itu sampai dapat biru dan hijau. Kita geser pelan-pelan. Nah, itu kelihatan langsung dapat ya. Tuh, jadi sangat mudah ya. Kalau dia untuk tiangnya ini lurus, harus lurus untuk tiangnya seperti itu. Nah, itu langsung dapat, langsung kelihatan tuh biru dan hijau. Oke, sebentar ini saya kunci dulu. Oke, ini sudah saya kunci. Sekarang jangan lupa ya, untuk di bagian LNB-nya ini ditutup menggunakan aqua botol besar. Ini ditutup di bagian sini. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup nanti bakal kena hujan dan panas, sehingga mengakibatkan di bagian sini nih korosi. Jadi kalau sudah korosi itu jadinya tidak terkoneksi ya antara kabel LNB ini ke melalui ke LNB ini, karena terputus dia koneksinya karena mengalami korosi di bagian sini. Jadi solusinya ini harus ditutup di bagian sini, oke? Jangan lupa ya. Tadi saya lihat di sini tidak ditutup juga. Ya, begitulah. Saran saya kalau kalian masih pemula, mohon diperhatikan di bagian sini dan bagian tiang ya. Jangan hanya pasang begitu langsung dapat dan cair. Jangan pemikirannya seperti itu. Kenapa? Karena yang akan dirugikan itu customer di kemudian harinya. Kalau nanti dia mengalami kendala belum lama, jadi dia keluar biaya lagi untuk memanggil teknisi lagi, seperti itu. Oke. Jadi bagi kalian yang pemula, mohon diperhatikan di bagian sini ya, di bagian parabolanya. Jangan asal pasang saja. Oke, ini sudah kita kunci di satelit Miasat 3B. Untuk frekuensi di 12563H3100. Jadi bagi kalian yang menggunakan parabola mini, saya Optus Capvision, untuk frekuensi atau transpondernya itu ini ya, 12563H3100 di satelit Capvision M3B atau Miasat 3B. Untuk frekuensi LNB nya universal 1. Lanjut di transponder kedua di 12643H3100, dan di transponder ke 3 12683H3100.
Oke, ini kalian catat dan kalian tambahkan di receiver kalian jika kalian tidak mempunyai transponder ini.